Halo Sobat Semitita, bertemu lagi dengan saya Alanisa Salsal Humairo dan partner saya. Saya Alia Rahmasari. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial nih Alia. Betul, dari Best Western Papilio Hotel Surabaya. Jadi di sini kita bersama Ibu Rara Zuhrufi sebagai Asisten Human Resources Manager dan juga Dan Ibu Irna Puspita sebagai Sales Manager. bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberkati Tuhan dengan kesehatan yang selalu melimpah. Dan selalu dilancarkan urusan kita. Betul. Amin. Bagaimana kabarnya hari ini dari pagi sampai siang hari ini? Mungkin ada sesuatu yang menarik atau bagaimana? Kalau menarik ya kita memang mau ke sini ya. Antusias mau ke sini memang ketemu adik-adik. Tahu-tahu kita diajak podcast ya Bu Rara ya. Gak apa-apa sambil kita perkenalan juga. Iya, gimana adik-adik hari ini sekolahnya? Sangat lancar Sangat sekali. lancar sekali. Alhamdulillah. Siap-siap. Nah, untuk Best Western Papilio Hotel ini mungkin boleh dijelaskan ke masyarakat di luar sana bagaimana sih atau apa sih Western Papilio Hotel ini? Lokasinya di mana Iya, atau betul. ada informasi lainnya? Oh iya, untuk Best Western Papilio Hotel sendiri itu kita hotel bintang 4 itu berlokasi di Surabaya Selatan, tepatnya di Jalan Ahmad Yani nomor 176 sampai 178. Untuk fasilitasnya sendiri kita sangat lengkap. Kita ada swimming pool, ada spa, ada gym, ada resto, pokoknya sangat lengkap juga. Kita terdiri dari 226 kamar nih. Ya. Jadi kalau adik-adik mau magang di Best Western boleh banget ya Bu Rara ya, boleh banget. Aduh. Gitu. Lokasinya juga sangat strategis. Pasti kalau keluar tol atau dari Ayani pasti kelihatan logo kupu-kupu. Ngelewatin pasti. Oh iya, tahu kayaknya Iya, tahu. sebelah kiri. Iya, iya. Betul. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang magang nih, kan ada mungkin ya beberapa anak-anak magang dari beberapa sekolah juga yang bekerja di Western Papilio Hotel ini. Untuk anak magangnya sendiri, apakah ada kriteria tersendiri dari mungkin untuk setiap divisinya, mungkin dari sales seperti Bu Rara atau dari apa ya kayak Dari segi kemampuan juga. iya betul. Apakah Dari Bu ada Rara kriteria? mungkin Ya, mungkin. kriteria. Kalau kriteria sih sebenarnya kalau magang itu asal ada kemauan ya. Aduh betul. Kalau betul memang sekali. sejatinya anaknya itu mantep magang di situ sampai ke belakangnya akhirnya kayak ada aja masalahnya gitu. At least kita jadi yang sebagai anak magang ini ada kemauan dulu nih. Memang pengen magang, pengen itu kan salah satu mata pelajaran ya. Iya, benar. Karena yang harus dipenuhi juga gitu. Kemudian sebenarnya untuk kemampuan kita nggak minta yang kemampuan yang gimana-gimana gitu. At least yang pertama tuh sebenarnya kita itu mencari anak magang itu yang pertama attitude-nya dulu nih gitu, attitude first gitu. Percuma nih anaknya pinternya kayak gimana, cuman secara attitude-nya kurang sopan, kurang ramah, apalagi kita kerja di dunia perhotelan, industri perhotelan itu ramah itu pertama ya Mbak Ira. Betul. Friendly itu yang pertama gitu. Nah kalau udah susah kayak seperti itunya, bisa bayangin nih magang selama 6 bulan bakalan kayak gimana gitu loh kalau attitude-nya kurang. Meskipun kemampuannya tidak terlalu yang gimana, cuma dia mempunyai good attitude itu bisa banget diajarin gitu. Jadi belajar bareng nanti sama kan pasti di setiap nanti yang magang ada di departemen A, departemen B. Nah, ini kan punya leader atau punya supervisor sendiri-sendiri. They will learn dari mereka seperti apa. Oke, baik. Mungkin bisa Oke, berarti benar ya Al, kita flashback ke podcast sebelumnya. Sebelumnya, betul. Kita juga bahas tentang adab itu nomor 1, That's baru right. ilmu. Benar. Gitu. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, oh maaf, Ibu ya. Apa? Oke, udah ibu-ibu Oke. nih kita. Iya. Soalnya lebih enak kakak-kakak. Oh iya, dipanggilnya. Udah ya. saya enaknya yang mana deh biar Kakak adik. feel-nya Feel-nya kita ya. dapet. Iya. Nah, kalau boleh tahu, kalau misal mau magang di Best Western Papilio Hotel Surabaya itu ada tesnya nggak?
Oke, kalau tesnya itu lebih ke interview sih. Jadi interviewnya ada 2 kali gitu. Yang pertama sama HR dulu, sama Human Resources. Yang kedua, nah ini anak ini mau magang di mana? Misalnya perkantoran. Perkantoran nanti jatuhnya mungkin di accounting. Nah, akan ada sesi interview dengan leader dari accounting itu. Kalau dari Human Resources lebih general nih. Pengen tahu aja sih anak ini kayak gimana sih? Kan dari ngobrol bisa ketahuan ini anak ini kayaknya anaknya ini ambisius seperti apa itu kan kelihatan dari situ. After this baru nanti nextnya sama leader yang di departemen masing-masing, itu lebih ke apa ya, kemampuan dalam departemen tersebut gitu. Pertanyaannya masalah itu aja sih, nanti kita bisa menentukan nih, oh ini oke nih anaknya bisa kita ambil. Mungkin kalau misalnya dari awal kayak misalnya si anak A ini ya udah keterima magang di Hotel Papilio ini, terus waktu mungkin berjalan hampir setengah dari kontrak magangnya dia, terus dia membuat masalah itu, apakah diberhentikan sebagai anak magang atau tetap lanjut namun disanksi atau bagaimana? Kita lihat dulu sih kesalahan atau mistakes yang dibuat anak ini seperti apa, dan kita pasti sediakan bahasanya kayak coaching counseling. Misalnya nih ada salah satu, misalnya apa ya, di salah apa nih Mbak Ina contohnya kalau bikin salah? Kalau misalnya di sales mungkin kalau bikin salah apa ya, mungkin salah mungkin kalau di sales lebih ke back office ya, mungkin bantu buat quotation letter nih atau salah ya, salah nih ininya apa segala macam, cuman dilihat dulu ya kesalahannya itu seperti apa. Kalau memang kesalahannya masih bisa di ini sama tim, masih bisa sama ini, masih bisa diperbaiki ya nggak apa-apa, kita tetap perbaiki, tetap ditegur dulu, cuman ya tetap kita tegurnya baik-baik juga. Tapi kalau memang kesalahannya sudah sangat mungkin sudah fatal atau gimana, biasanya kita kembalikan ya, Betul, kita info ke gurunya seperti apa segala macam. Jadi kita memang ada kayak coaching counseling sendiri nih, kita panggil nih si anak tersebut ada masalah apa sih, misalnya nih di office murung aja diajak omong, nggak nyambung, dikasih kerjaan ini nggak dikerjakan, kita nggak serta-merta langsung nyalain, nggak nih, kita panggil dulu dari HR, panggil ada masalah apa di rumah atau sama keluarga seperti apa, nanti kan di situ cerita, ya Bu ada gini kendalanya apa. Oke, masih bisa kita pahami, nanti kita remind, jangan diulangin lagi ya case-nya. Nah, semisal diulang lagi nih, kita biasanya manggilnya sampai 3 kali. Kalau dia mengulangi kesalahan yang sama sampai 3 kali, nah we have to communicate nih sama guru pembimbingnya, Bu, anak ini seperti ini. Ada lagi kalau yang sampai fatal benar-benar harus dikeluarkan adalah case mencuri kayak gitu. Nah kayak gitu itu kita sudah nggak bisa tolerir, nggak perlu dipanggil 1, 2, 3 kali, udah langsung selesai, langsung kita balikin ke gurunya. Oke, jadi konselornya tadi kayak guru BK ya kalau di sekolah ya. Iya betul. HR tuh kayak BK emang. Betul. Kalau ada apa-apa silakan, mau cerita apa-apa Tempat silakan. curhat nih. Iya, benar. Semua curhat mau di IPSAR bisa. Bisa. Kita juga keep silent nih. Keep silent. Iya, pasti nggak bakalan bocor. Kemana-mana. Oke. Untuk tugas utama anak magang kan biasanya beda-beda nih. Mungkin dari sales marketing sendiri tugas utamanya apa? Iya, kalau dari sales and marketing sendiri itu tugasnya itu ada beberapa ya. Yang pertama bisa bantu itu membuat confirmation letter. Jadi kalau confirmation letter itu kalau sudah ada event yang sudah confirm, itu biasanya adik-adik itu bantu buat suratnya, surat konfirmasinya. Bantu buat suratnya, tanggal acaranya, jamnya, setapannya apa, itu biasanya buat itu. Biasanya juga bantu buat quotation letter, penawaran harganya berapa. Biasa kan udah sering denger ya harga full day, half day, lunch, itu biasanya kan di hotel seperti itu ya. Nanti adik-adik juga bantu, tapi tenang, adik-adik juga pasti bakalan dibantu sama kakak-kakaknya. Semua yang jadinya nggak tahu pasti bakalan tahu nantinya. Diajarin sampai pinter. Terus bisa juga kita bantu untuk showing nih, misalnya sama kakak-kakak salesnya, ibu-ibu salesnya nih, showing sama tamu. Jadi adik-adik juga bisa tahu cara speaking sama tamunya seperti apa. Jadi bisa belajar, oh ternyata jadi sales seperti ini ya, ngomong sama tamu seperti ini, menjelaskannya seperti ini, showing ke ruangannya juga seperti ini. Nanti kita ajarin juga semuanya kayak gitu. Jadi kan ini perkantoran ya, kalau juga mau di sales bisa banget. Iya, ada banyak hal sih untuk ini, tapi secara umum, secara garis besar juga seperti itu.
kayak gitu. Oke. Kalau di sini mungkin yang cocok MPLB ya, Ya, mungkin ya, MPLB. atau akuntansi. Akuntansi, Iya. oh ya boleh. Oke, Anissa mungkin. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, apakah hotel itu memberikan pelatihan atau orientasi dulu kepada anak magang sebelum benar-benar Kerja bekerja? gitu. Oke. Kalau sebenarnya sih awal orientasi ya, jadi hari pertama masuk itu pasti teman-teman kita kumpulin nih dalam satu tempat, kita sosialisasi dulu yang general dulu, masalah hotel kita nih seperti apa, general manajernya siapa, kemudian manajer-manajernya itu siapa aja, kan mereka harus kenal ya. Kalau kita itu di perhotelan, kalau ketemu seseorang itu will be very great kalau kita calling guest by name. Kita tahu nama mereka, nggak cuma Pak, Bu, enggak. Kita sapa nih Bu Irma, Iya. selamat siang, harus seperti itu gitu loh. Nah, di situ kita ajarkan di orientasinya. Kemudian ada beberapa seperti excellent service training, itu nanti kita juga berikan. Yang itu pastinya akan bermanfaat untuk di dunia kerja kalian. Oke, baik. Jadi di sini benar-benar mendapatkan pengalaman kerja yang Betul. 100% gitu. Betul. Oke. Untuk yang selanjutnya mungkin apa alasan hotel membuka kesempatan magang kepada mungkin teman-teman di luar sana dari kelas 11 sampai kelas 12 gitu. Iya, kesempatannya mungkin bisa untuk mengasah ilmunya untuk adik-adik di sekolah. Jadi nggak hanya untuk mau kerja di hotel, mau kerja dimanapun itu bisa dapat ilmunya. Dari ilmu komunikasi, dari ilmu administrasi, semuanya itu dapat. Jadi untuk ilmu-ilmunya itu pasti semuanya itu adik-adik bisa dapat gitu. Jadi mungkin sama ini juga ya, melatih mental ya Bu Rara ya. Iya, Jadi sebelum masuk ke dunia seleb- pekerjaan. Jadi sebelum masuk ke dunia pekerjaan harus pertama itu kita mindsetnya kita harus strong, kuat, Mental. siap mental. Ya mungkin di dunia pekerjaan mungkin ada yang mungkin yang ibu-ibunya ada ya agak cerewet lah atau ada ini yang iya, itu iya, pasti ada seperti itu, tapi itu kan sudah hal biasa ya. Iya. Dimanapun adik-adik bekerja, mau sekolah apa bekerja pasti ada seperti itu. Tapi itu kan bisa melatih adik-adik sendiri untuk mentalnya bisa lebih kuat lagi ke depannya seperti itu. Untuk Ibu Rara, apakah pernah menghadapi anak magang yang mungkin kan kita biasanya ada pelatihan dulu sebelum terjun benar-benar kerja gitu ya? Apakah ada kesulitan terhadap anak-anak yang susah dalam public speakingnya, dalam berbicara kepada orang gitu? Apakah ada yang benar-benar apa ya sampai gregetan gitu kayak, Iya. aduh kok gak bisa-bisa? Kok nggak bisa-bisa nih, harus diapain dulu gitu. Kalau seperti itu mungkin tergantung anaknya ya. Ada yang bisa langsung, ada yang enggak. Cuman butuh proses. Cuman namanya di dunia pekerjaan ya pasti kita tetap sama-sama saling belajar. Jadi kita di sini juga nih kerja, kita juga sama-sama belajar. Harus ada kemauan belajar. Lama-lama yang nggak bisa pasti Jadi bakalan bisa. jadi bisa. Nggak mungkin nggak bisa. Kalau ada kemauan pasti bisa. Gitu. Apakah ada kayak waktu trainingnya kayak biasanya seminggu atau 1 bulan atau berapa lama? Kita sih ada training tuh tetap dijadwalkan ya, bisa 1 bulan sekali. Ini mau bahas masalah apa nih gitu, pasti ada gitu. Pasti jadi- ada, tetap ada trainingnya juga. Apalagi kalau di departemen itu yang secara general ya, di departemen masing-masing pun pasti juga kita ngajarin itu juga udah masuk training nih ya kan. Betul. Kita ngajarin materi ini, jadi kan nggak mungkin anak langsung kita lepas kerjain ini kan juga nggak mungkin. Nah ini dari Betul. kakak-kakaknya yang ngajarin nih. Betul. Itu udah masuk dalam training kan. Dalam masuk training pasti diajarin kok semua. Cara ketemu tamu nih, Betul, misalnya kan kebanyakan dari- kalau sales-sales kan jam 9 udah keluar nih Mbak Iya, Ina ya, betul. udah berangkat sales call. Nah, tinggal adik-adik nih, nah semisal ada tamu kunjungan siapa yang mau nemuin? Berarti Iya, kan biasanya ini. adik-adik Iya. cara ngomong ke Cara ngomongnya tamu. diajarin nih sama Nanti Kak Irna. nggak langsung diterjun sendiri, oh enggak, pasti berdua dulu sama salesnya beberapa kali mungkin sama salesnya. Nanti kalau misalnya adik-adiknya sudah speakingnya sudah oke, baru kita oh boleh ketemu sendiri apa segala macam seperti itu. Jadi bisa belajar juga kan, Tantangan mandiri, juga. tantangan Iya, begitu. Semua itu tergantung anaknya nggak sih mau belajar atau Betul, enggak. benar. semua ada Iya. kemauan dari anaknya sendiri. Tapi semua pasti bisa kok. Iya, pasti. Ya meskipun apa ya kayak tolak ukurnya anak-anak kan setiap Beda-beda anak ya. beda-beda ya. Mhm. Toleransi mereka itu gimana, terus ada yang anak yang biasanya cepat mengerti, ada yang masih lambat gitu. That's right. Oke. Nah, kalau misal kita di pas magang nih, terus
karena pekerjaan kita bagus atau waktu magang oke nih, Excellent. ya. Ada nggak anak magang yang pernah dijadikan karyawan tetap? Karyawan di Hotel Pavilion ini. Karyawan. Iya, Oke. iya. Kalau di tempat kami ada nih beberapa. Contohnya di front office nih. Dia itu si anak nih awalnya magang di situ, cuman dia belajarnya cepat, belajar sistem, ngobrol sama tamu juga dia is very great. Kemudian kalau di hotel itu kan untuk karyawan itu kalau langsung jadi tetap gitu susah ya Mbak Irna ya. Betul, Harus betul. dari bawah dulu nih, dari casual dulu. Nah, Iya. kita ada beberapa jadi teman-teman magang yang kita panggil lagi nih. Misalnya pas lagi liburan, libur panjang, nah kita panggil bisa nggak on callan di hotel kami gitu. Karena mungkin kita lagi rame ya Mbak Ir, Betul. butuh tambahan pasukan, we will call them. Dan ada memang beberapa 2-3 orang yang kita panggil lagi kayak gitu. Oke. Memang bagus, makanya itu kalau magang tunjukkan kemampuan kalian tuh Betul. saya bisa nih, kan kita tidak diam ya, kita pasti menilai oh ini bibit unggul nih, bisa nih kalau kita mau buka open vacancy kita bisa ngapain cari yang di luar yang belum kenal hotel Iya, kita, betul. better kan yang sudah tahu, yang Sudah pernah join tahu. sama kita kerjanya kayak gimana. Oke. Untuk dari saya mungkin apa saja jenis pekerjaan yang biasanya diberikan kepada anak magang, mungkin dari sales tadi ya seperti itu. Apakah ada lagi yang paling umum gitu, yang paling sering? Paling sering tuh based on departemen masing-masing sih ya Mbak Irna ya. Jadi tergantung departemen masing-masing. Jadi kalau misalnya adik mau masuk ke dunia hotel, tinggal ini adik mau pilih ya fashionnya di mana, senengnya di mana, pasti itu nanti bakalan diajarin kok. Kayak contohnya nih SMK YPM 1 itu kan teknik-teknik mesin Iya, gitu ya. Nah, itu kan. pasti larinya ke engineering. Engineering. Iya. Larinya nanti ke engineering, belajar apa? Nah, kita tuh tiap hari kayak ada preventive maintenance room. Kita maintenance room. Nah, ini yang jadi bahasanya tuh kayak jadi helper, jadi asistennya nih. asisten. Sama sekalian belajar gimana sih cara ngecat yang bagus, gimana cara apa misalnya kalau ada keramik yang pecah atau Kabel-kabel gimana tuh ya, kabel kayak iya. gitu, they will learn dari situ. Betul. Jadi based on departemennya aja sih, mau magangnya di departemen mana ya ilmunya akan dapat dari situ. Oke. Nah, sekarang kan waktunya banyak yang wisuda ya. Pastinya pada cari kerja. Nah, kalau boleh tahu persiapan apa saja ya yang harus disiapkan untuk ngelamar kerja di Hotel Papilio ini? Mbak Irna? Kalau persiapannya mungkin satu ini dulu ya, kalau untuk kerja ya satu CV ya pasti ya. Pasti Disiapkan CV dulu disiapkan dokumentasinya. CV-nya, dokumen-dokumennya dulu, disiapkan CV-nya, terus ijazah apa segala macam itu. Nah, kalau misalnya sudah pernah magang di sini lebih baik lagi, pasti kita bantu. Iya, Udah tahu nih, jadi jadi sudah kerjanya tahu bagus. pasti kita bakalan rekomendasi yang sudah pernah magang di situ. Cuman kalau belum pernah pasti kita disiapkan administrasinya dulu ya. Kayak CV, terus ijazah, KTP, seperti itu sih, sama standar Peradministrasiannya peradministrasi ya. standar sama kantor lainnya tuh seperti itu. Dan yang lebih penting lagi mental ya Mbak Ir. Betul. Aduh, Ya, yang harus mental. disiapin. Mental Karena yang harus disiapkan di Bener. dunia pekerjaan, Dunia karena kan kerja. beda dunia pekerjaan sama dunia sekolah. Benar, Kayak benar. gitu beda. Dunia kerja itu keras, jadi kalian harus belajar bagaimana untuk tidak baperan. Betul. Gitu ya. Iya. Nah, karena ini kan masuk Gen Z ya kalau kalian Iya, ya. Nah, Gen itu Z. kadang kalau dibilangin gini tuh kalau orang zaman dulu dibilang gini, ya baik. Kalau sekarang kenapa Bu nggak boleh? Nggak boleh. Loh, kenapa Bu nggak boleh? Jadi kayak ada feedback yang seperti itu. Cuman kalau di dunia pekerjaan nanti kalian harus bisa lebih menyesuaikan atau beradaptasi dengan lingkungan kerja itu seperti apa. beradaptasi. Kerjanya misalnya sama mama-mama nih, orangnya udah tua-tua. Iya. Gimana kalian harus bersikap kayak gitu? Kan nggak mungkin kalian kurang gitu. Iya. kayak gitu, harus lebih sopan, harus lebih, kalau bahasa Jawa itu lebih ngelendein kayak gitu. iya. Harus belajar tuh sih, maksudnya nyiapin diri kita Nyiapin sendiri mental aja. sendiri. Karena kalau pekerjaan ini masih bisa lah Mbak ya, kalau pekerjaan job desk-nya itu masih bisa dipelajari, bisa. betul. Tapi pasti ada adik apalagi dari YPM 3 pasti mentalnya bagus-bagus ya. Ya, smart juga ya. Amin. Karena kita sebelumnya juga udah magang, jadi mentalnya Betul, udah terbentuk juga. udah terbentuk. Betul. Ya. Oke. Mungkin dari Ibu Irna dan juga Ibu Rara ini ada Pesan pesan dan untuk untuk fresh graduate di luar sana, terutama dari lulusan SMK ataupun SMA ya, untuk mungkin
persiapan apa saja yang harus disiapkan, nggak harus untuk melamar di hotel saja, kayak bener-bener di dunia Dunia pekerjaan yang pekerjaan. luas gitu. Kalau dari saya mungkin untuk adik-adik tetap semangat belajarnya, jangan mudah menyerah ya. Benar. Iya, jangan mudah menyerah. Pokoknya tetap semangat aja, belajar yang ikhlas, belajar yang rajin. Insya Allah pasti Allah bukakan jalan. Benar. Iya, kalau mau ada keinginan ke ini pasti ada jalannya semua. Jadi tetap semangat ya buat adik-adik semua gitu. Mungkin dari Bu Rara ada tambahan? Oke, kalau dari saya sih sama nih ya, tetap semangat buat adik-adik. Dan jangan, bahasanya kan kalian nih fresh graduate nih, baru. Iya. Misalnya ada beberapa lowongan. Jangan pernah berpikir untuk yang pilih-pilih yang kayak gimana Iya. ya. Karena jujur di dunia kerja sekarang lagi not really good, tidak baik-baik saja. PHK masalah ada di mana-mana. Jadi kayak kita harus lebih menghargai dengan apa yang ada gitu loh. Mungkin kita awal masuk, aduh gajinya segini. Jangan berpikir Jangan seperti itu. Itu akan iya. mengikuti. Kalau kerja kalian bagus, bahasanya tuh bos kalian tuh nggak akan tutup mata gitu. Ini kinerjanya bagus, pasti gaji tuh akan mengikuti, akan naik dengan Iya, sendirinya betul. kayak gitu. Jadi kita memantaskan diri dulu nih, oke, nggak usah pilih-pilih yang kayak gimana. Ada kerjaan ini dijalani dulu kayak Diambil. gitu. Daripada Iya. kita do nothing gitu ya, lulusan beruntung Nggak nggak lapo-lapo ngapa-ngapain. gitu. Mending kita kerja meskipun mungkin penghasilannya cuma seberapa, cuman ya kita ada usaha lah untuk memperbaiki nasib kita ke depannya seperti apa sih. Betul. Mungkin dari pekerjaan dari yang gajinya memang mungkin menurut mereka kecil ya, dapat berbuah besar dengan mereka menabung atau membuat bisnis Benar. UMKM. Iya, betul. Setidaknya kan punya pengalaman. Iya, Betul. ada pengalaman itu kerja. adalah guru. Pengalaman itu sangat mahal. Tidak Hmm, bisa dibeli ada dengan benar, uang. Aduh, saya ada last question buat Bu Rara. Aduh lupa apa ya? Apa ya Barista. tadi itu? Coba Aduh lupa. tentang apa? Saya tentang pekerjaan juga mungkin. Ya ini, apakah pengalaman organisasi atau berorganisasi ini mempengaruhi dalam mungkin tes saat Dalam interview wawancara, dan ya sebagainya interview ya. seperti Yes, itu? it's matter sebenarnya, karena dengan kalian join di suatu organisasi, kalian ini akan lebih jalan sosialisasinya lebih kebuka nih. Mungkin apalagi pernah jadi ketua OSIS, berarti kalian pasti bagus nih ngomong di depan orang ini nggak Iya. bakal grogi nih kayak Iya. gitu kan. Nah itu akan jadi penilaian tersendiri buat kita, dan nilai plusnya nih, ini anak pernah join di organisasi ini gitu. Untuk bersosialisasi kan dalam dunia kerja juga sosialisasi itu penting ya Mbak Irma ya. Kita nggak cuma fokus sama kerjaan kita, Betul. tapi gimana cara kita bersosialisasi dengan yang lain, itu important. Pasti ada nilai plusnya. Iya pasti sih. Iya. Terus di sini kan kalau berorganisasi kita dinilai dalam bekerja sebagai tim gitu. Betul, kerja Betul. teamwork Kerja ya. Iya, teamwork, teamwork. that's right. Oke, mungkin itu saja ya untuk hari ini podcastnya, biar Oke. tidak terlalu lama juga gitu. Siap-siap. Terima kasih untuk Ibu Irna dan juga Terima Ibu kasih. Rara. Very great buat sharing sama kalian. Iya. Juga pengalaman baru menambah wawasan Ya, ya. semoga kita bisa magang di hotel. Oh, iya. Iya. Buka nih pintunya Best Kita Western Pavilion Hotel ya. Buka ya Mbak. untuk Iya. adik-adik ini pasti. Apalagi yang udah ada basic kayak gini nih. wah, Iya. good in communication. Communication. Kita magang bulan apa? Agustus besok. Agustus. Ya, tapi Besok masih ini? iya, Agustus belum tahu ini ya. magang Oh, masih belum tahu kemana. di mana. Iya. Nggak Ini apa-apa. kita aja ya Mbak. Di Iya, kita aduh. aja. Kita langsung di kita aja. Kita Aduh. ikhlas sekali. Iya. Siap-siap. Oke. Oke, terima kasih untuk waktu yang sudah diluangkan oleh Bu Sama-sama. Rara. Terima kasih. Terima kasih atas Terima kasih semua banyak. ilmunya. Sehat selalu, sukses selalu ya. Ya, amin. Oke, baik. Mungkin itu saja dari podcast kita hari ini. Saya Lia Rahmasari izin undur diri. Saya Alanisa Salsaumairo, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright.